kita udah hitung awalnya yang D ini, ya kan? Yang D ini itu ketika energi potensial di permukaan tanah bernilai nol, gitu kan? Nah, nah makanya energi potensial pas dipegang, pas bukunya dipegang sama orang yang di bawah itu 30 joule gitu. Nah, tapi di soal yang E ini katanya energi potensialnya itu 100 joule gitu kan. Nah, berarti kita balik lagi dulu ke yang D ini gitu. Berarti kalau kalau yang permukaannya ini sama dengan 100, berarti kan nanti yang ini jadi 100 dong. Kan gitu ya. Jadi nanti hasilnya jadi 130 gitu. Jadi, nah, angka yang di sini kita masukin di sini gitu. Jadi U2-nya 130. Tuh. Dia nanti usahanya jadinya 70 Joule. Gitu? Kalau dulu tuh Gimana? enaknya kayak gini sih, kayak di soal awal itu pasti ada hubungannya gitu sama yang soal berikutnya Iya, gitu. Jadi kayak udah bisa sebenarnya nebak. ada. Sebenarnya ada. Karena kan soal kan begini. Nah, ini kan apa? Ini kan integral kan. Berarti kan ada posisi awal, ada posisi akhir gitu kan. Ya, Nah, posisi itu yang pas di atas. Nah, posisi akhir yang pas di di bawah. apa? Yang pas yang dipegang gitu kan. Gitu. Iya sih, iya. Iya. Itu ada hubungannya. Karena di apa yang di A tadi itu kan hasilnya 170 kan? 170. Itu tapi ketika 170 ini, nah itu ketika yang di energi potensial di permukaan itu nol. Jadi kalau energi potensial yang di permukaan jadi 100, dikatanya 100. Gitu kali ya. Benar, masalah yang D tuh belum dibilang 100, dibilang 100 tuh mulai yang E. Jadi yang D masih nol, masih Iya, 30. iya yang dia masih nol. Iya yang dia masih nol. Ya tahu, tahu yang dia masih nol. Maksudnya kayak kayak ketika kita menghitungnya itu kan dari apa sih ya? Ketika kita ngitung yang itu kan kita hitung dari sini kan, min Ya, delta U, U2 min U1, ya ya, enggak? E. U2-nya itu kalau kita make yang D itu emang ya emang 30 karena kan ini nol gitu kan. Ya. Jadi karena energi potensial di permukaannya itu diganti jadi 100. Nah, jadi ini kita ganti jadi 100. Makanya jadi 130 Oh ya, benar dah, gitu. benar, benar. Benar. Nah, ini untuk yang gitu. Tapi kalau yang D kan emang emang belum 100. Jadi Ya. emang nol Nah, gitu. Terus ulang aja kayak. jadi gitu ceritanya ya. Hmm, terus ulang aja. Gimana? Ngerti? Atau malah makin Atau bingung. atau malah bingung? Atau malah wah udah kak saya nyerah kak. Makin bingung enggak? Maka aku mau tanya, Ya. Ya. kan tadi kan U2-nya itu kan ditambahin 100 ya Kak, karena yang di tanahnya itu katanya 100 joule. Terus Ya, yang kenapa yang U1-nya nggak ditambahin 100 juga? Oh, kalau kalau yang yang ini ya baca aja yang atas ya. Nah,
Yang ini kan maksudnya Iya, Kak. apa sih tadi? Alfia, ya. Ini Karena kan cuma maksudnya, satu aja gitu. ya. Nggak boleh dua. Kalau dua berarti kedouble dong. Kan cuma satu yang di energi potensial kan cuma satu kan. Ya, kan kita ngitung dari bawah ke sini, bukan bukan dari sini ke sini, gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kita ngitung apa? Ngitung potensial kita dari bawah ke sini. Ini dua kan. Nah, ini satu gitu loh. Gitu. Jadi kita ngitung dari U0 ke U2, U0 ke U1 gitu. Gimana? Alfia. Kebayang nggak? Jadi yang eh energi potensial gravitasinya itu cuman satu gitu, yang di permukaan tanah. Kalau misal kamu bilang tadi kan U2 ditambah 100. Kalau U1 ditambah 100 juga berarti kedouble dong. Gitu loh. Terus cara kita tahu yang mana yang ditambah 100 itu tandanya apa, Kak? Sebenarnya boleh boleh di mana aja. Mau mau tambah di yang tadi Oh, yang U1 boleh, gini, juga kan boleh. Oh, Itu tuh U0 gitu. Itu U0. sebenarnya gini, kan yang 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 pas kita ya itu nol gitu kan. Nah, yang pas kita ngerjain C sama D itu U0-nya itu U U0-nya itu nol gitu. Nah, tapi setelah kita ngerjain soal yang E ini itu U0-nya diganti jadi 100 gitu. Jadi ini apa ya? Ini beda soal gitu. Ini beda beda kondisi. Tadi bukan beda soalnya beda kondisi gitu. Karena kan yang E juga eh, yang ditanya itu dari atas sampai ke tangan gitu. Dari atas sampai ke tangan gitu. Jadi ya apa? U2-nya dipakai ini gitu. U2-nya dipakai ini. Ya, dipakai ini gitu. Jadi intinya kan kalau kalau usaha itu kan perubahan perubahan energi potensial. Jadi kalau emang yang ditanya usaha mau mau nanti U0-nya berapapun itu bakalan sama hasilnya 170 tuh kan apa karena kan ditanya perubahan gitu. Mantap. Lanjut. Berarti sekarang F. F ditanya delta U. Ini sosial. Delta U sama dengan minus W. Minus usaha. Ya sama aja. Jadi minus 170 udah. Kalau tanya tanya W 170, ditanya delta U-nya minus 170. Yang G ditanya energi potensial gravitasi buku ketika buku tersebut dilepaskan. Ya, ya gitu. Ya benar. 100. Ya 300. 300 joule. Udah benar. Yang U2 nggak usah, Is. U2 yang U2 yang soal H. Oh iya udah salah. Itu yang soal H. Kan ditanya energi potensial gravitasi buku ketika buku tersebut dilepaskan. Jadi pasti ada saja gitu. Ya, ya. Nah, yang H ini ketika buku mencapai tangan teman Anda, itu baru pakai yang ini, yang U2. Oh, iya nih 100 gue tambahin 130 berarti. salah. Sebenarnya udah ketemu di sebelumnya ya. MGH MGH 2. Angel. Siapa yang bilang Angel ini? 100. Bintang. Mantap. 150 joule. Nah, bener. Jadi gitu ya. Oke. Nah, sebuah bola dengan massa M 10 kilo dihubungkan pada salah satu ujung tali
dengan ya tali yang tidak mundur sepanjang L 2 meter. Ujung tali diporoskan di titik O sehingga bola dapat bergerak dengan lintasan berbentuk busur lingkaran pada bidang vertikal. Pada awalnya bola ditahan pada posisi horizontal di A, kemudian diberi kecepatan awal VA 10 meter per sekon. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada bola selama bola bergerak dari titik A ke B. Mirip-mirip kayak yang tadi ya, ada usaha gaya gravitasi, berarti U kan? Nah, kan kita ke itu dulu, persamaan gaya sentripetal. Karena ini kasusnya sentripetal kan. Nah, sigma F sama dengan M kali percepatan sentripetal. Masa kali percepatan sentripetal. Nah, Ya, sigma itu jumlah dari gaya-gaya yang bekerja di titik B. Karena kan yang ditanyakan titik B. Nah, di titik B ada dua gaya yang bekerja, gaya tegangan tali sama gaya berat kan. Nah, ya, dua gaya itu kenapa sentripetal? Karena seluruh ya kita intinya seluruh sama pusat. Nah, yang tadi asumsi kita yang menuju ke pusat positif, berarti T positif. Nah, yang negatif itu ya berat. eh, yang gaya berat berarti T min mg, ya kan? T min m kali g sama dengan gaya sentripetal tadi m kali a sentripetal. Nah, a sentripetal itu rumusnya kuadrat per r, mana dipakai V yang di titik B, V yang di titik B. Kan kita belum tahu V yang di titik B. Nah, V yang di titik B itu pakai yang itu. Coba scroll ke bawah aja, yang solusi. Ya, Nah, ini. cara dapat V yang di titik B Nah, pakai itu, lihat. yang min delta tadi, yang min delta U sama dengan delta EK. Nah, min delta U yang didapat di nomor satu tadi yang 200 Joule. Nah, delta EK-nya atau selisih energi kinetiknya itu yang energi kinetik B dikurang energi kinetik A. Di energi kinetik B kan 1/2 mvb kuadrat dikurang 1/2 mva kuadrat. Di soal VA-nya sudah diketahui ada 10 meter per second. Nah, berarti sisa VB-nya yang belum diketahui, VB kuadrat. Jadi nanti dapat VB kuadrat, masukkan di rumus yang awal tadi. M, MVB kuadrat per R. R-nya tadi itu yang panjang tali, L. Sudah. Dapat nanti T-nya. Nanti kalau sudah dimasukkan nanti dapat itu VB-nya 200 meter. Dari yang mencari tegangan tali. Awalnya sigma F sama dengan, ya udah kembali lagi. Itu sigma F sama dengan M kali sentripetal. Ya, Ini. bukan guys. Bukan, FS-nya tidak usah tulis, FS. Kan jadi sigma F, jadi F dari sebelah kiri, yang kanan tuh masa kali A sentripetal gitu. Jadi kayak awal dari rumus F sampai dengan M kali A. Terus lu sigma F sama dengan M kali A saja. M kali A sentripetal. Ya, ASP Oh, kali A SP sentripetal. FS-nya tuh Gitu apa kan. aja? ya gini. Ya, sigma, Ya, sigma. pakai sigma is. Sigma. Ya kan yang sebelah kiri jumlah gaya-gaya kan. Nah, Oh iya ya. Nah, jadi yang jumlah gaya itu sebanding dengan ini masa kali A sentripetal gitu. yang digambar is FS-nya apa saja? Ya, ya. Nah, terus sigma FS-nya ganti itu T min W. T min Ya, W. benar. M kali AS. AS-nya langsung ubah saja VB kuadrat per R. Ganti VB kuadrat per R. Ya. Nah, berarti T sama dengan tuh, MG plus M VB kuadrat per R.
enak dihitung. Oke, sekarang tinggal VB-nya dicari. Berarti min delta U, kan sudah, berarti tinggal cari VB. Min delta U di bawahnya. Gimana? Yang itu min delta U sama dengan delta EK. Jadi min delta U sama dengan delta EK. Terus saya Tulis di pojok kanan atas saja atau terserah. min delta U sama dengan delta EK gitu. Jadi perubahan energi kinetik itu perubahan energi ini, energi dalam. Nah gitu. Kok energi dalam? Energi potensial. Energi dalam, potensial. Nah, min delta U-nya tadi berapa? 200 ya? 200 sih. Nggak tahu. 200. Ya 200. Ya 200. Nah, itu EKB kurang EKA. Setengah MV kuadrat B kurangi setengah MV kuadrat A. Oke, VA-nya tadi 10. Berarti 100. Heeh. M-nya berapa sih? M-nya 10. 5 aja terus 5. Nah, 5. Itu VB kuadrat min 100. Jadi 200 5 bagi 200 dapat 40. 140 berarti VB kuadrat. Ya, berarti akar 140. Akar 140 berarti tidak usah pakai itu. Akar. Tidak usah akar kan. Nanti pakai VB kuadrat. Enggak, biarin. Oh iya. Ya, biarin. Enggak dipakai soalnya. Enggak cari VB. Nah, nanti VB-nya buat nyari ini. Dimasukin ke itu. Dibagi R. Nah, itu. Sip. C. Apakah bola dapat menempuh satu lingkaran penuh? Buktikan. Berarti kita harus mencari apakah kecepatan di akhir kalau mau menempuh lintasan penuh harus lebih besar dari kecepatan minimal. Agar bola dapat kalau di solusinya agar bola dapat menempuh satu lingkaran penuh, maka besar gaya tegangan tali sepanjang lintasan haruslah lebih dari 0. Oh iya, diminimalkan ya 0. Hanya dapat terjadi di tinggi lintasan. Oh iya, kalau di titik tinggi kan tidak ada tegangan tali ya. Jadi yang jadi gaya sentripetal tinggal itu. Oh iya benar. Gimana? Tunggu. Jadi kita nentuin titik tertinggi dulu. Titik tertinggi di atas. Kalau dia bisa ngelewatin titik tertinggi, berarti kan otomatis dia bakal turun lagi kan? Ya. Jadi otomatis dia bakal menampung satu lintasan penuh gitu. Kalau si bola nggak bisa nyampe titik tertinggi, berarti jatuh lagi kan? Oh, dia lihat ini lagi. Itu. Dia lihat kecepatan minimum di titik D, di titik tertinggi. Ya, di titik tertinggi. Lihat dulu. Kalau misalkan terus dia lihat kecepatan yang seharusnya yang terjadi. Nah, yang terjadi itu dia pakai kekekalan energi mekanik dari titik B ke titik D. Kalau benar. Jadi nanti dapat kalau misalkan kecepatan yang di titik D yang asli lebih besar dari D yang harusnya, D yang minimum, berarti bisa lewat kayak gitu. Iya. Jadi ini dulu kan tetap tadi tegangan tali sama dengan seri peta kan? Jadi Pak, tadi kecepatannya apa Pak? Kalau misalnya di titik tertinggi? Nah, lebih kecil apa lebih besar? Supaya dia bisa. Berarti kecepatan yang
kan misalkan ini di titik tertinggi ada kecepatan minimal yang dibutuhkan supaya bisa Ya. lewat itu. Nah, berarti kecepatan yang kita harus miliki berarti harus lebih besar dari itu kecepatan minimal itu. Nah, Kalau lebih besar berarti bolanya lewat gitu. gitu. Jadi dibayangin aja kalau semisal kalian muterin bola gitu kan, diputer kayak di gambar ya. Kalau semisal nggak cepet kan berarti bola jatuh lagi kan, jatuh balik lagi gitu. Kalau cepet ya otomatis bisa ngelarin titik tertinggi, jadi bisa bikin satu lintasan penuh gitu. Itu coba dulu eh Tetap bintang sama kayak tadi yang pakai F. pakai kita Kayak ke berat, ke berat sama dengan tinjau. metal. Iya, dia tinjau itu dulu ya, apa titik tertingginya. Ya, kan titik tertinggi berarti ini kan tegak kan? Karena tegak berarti nggak ada gaya tegangan apa? Gaya tegangan Tidak talinya ada. nol dong. Gaya tegangan talinya nol. Kalau di bawah baru tegangan tali maksimal. Kalau boleh di atas tegangan talinya nol gitu. Logikanya kebayang kan? Paham tidak adik-adik? Nah, berarti kita asumsikan T sama dengan 0 ya. Aduh, maaf. Ya. Nah, berarti sorry ya, saya tidak punya itu pensil laptop. Ini berarti maaf, sigma aku jelek. Sigma F ini sama dengan M kali A. tunggu, sorry. M kali A. A sentimeter ya. sorry, ini susah gerak. Sorry. Susah. Faiz, kau saya Faiz. Faiz, gerakan saja Faiz. Ya. Gerakan saja, Mas. Ketiga. Terus. Ya, oke. Ya, terus. Au. Oke. Ya, sigma F sama dengan massa kali ya sentimeter. Nah, gaya-gaya bekerja ini kan ada gaya berat sama gaya tegangan tali kan. Cuman karena dia di atas bolanya berarti tegangan talinya kan 0 gitu. Itu 0 kalau itu apa? Untuk minimal ya, minimal yang paling minimal 0. Nah, ini yang minimal ya. Langsung aja MG terus sama dengan M kali VD kuadrat berarti VD kuadrat. Jadi V di titik D gitu. VD kuadrat per jari-jari per L berarti. Nah, coret-coret terus dapat berarti VD kuadrat sama dengan G kali jari-jari. Jadi VD kuadrat dapat berapa tuh? 10 kali R-nya berapa? 10 juga. 100 berarti. Wah, enjoy. Oke. Nah, ini apa ya? Ini kecepatan minimum gitu. Nah, ini Syarat kecepatan minimum yang dibutuhkan. Nah, terus yang sesungguhnya berapa gitu? Kita cari pakai hukum kekalahan energi mekanik. Jari-jarinya 2. Oh, jari-jari 2. Oh, maaf. Oh, yang 10 tuh yang 10 L-nya kan masanya. 2. Sorry lupa. Yang 10 tuh masanya 2. Jadi ya akar 20 berarti. 2 kali 5. Ya, gitu ya.
Nah, terus cari VD-nya yang sebenarnya berapa pakai hukum kekalahan energi mekanik. Nah, ayat 1 sama dengan ayat di titik D gitu. Titik W aja, nah B. Sebenarnya mau A mau B boleh. Yang penting diketahui gitu. Kan tadi kita udah tahu kecepatan di A kan, tahu kecepatan di B juga tahu. Jadi bebas mau A apa B. Buat bandingin aja terus dimasukin aja. Langsung aja energi kinetik ditambah potensial sama dengan energi kinetik di D tambah energi potensial di D. Kalem. Pakai U. Jika ditambah U di ya. Nah, terus masukin ini rumusnya setengah M VB kuadrat ditambah M GH B. Wah, nggak muat. Ini setengah M VD kuadrat ditambah MGHD. Nah, ini coret-coret aja. Masanya bisa coret kan? Sama setengahnya bisa coret. Coret. Setengahnya juga coret. Setengah nggak bisa. Setengah bisa. Nah, udah gitu ya. Terus ya masukin. Kedua tadi berapa? Kayaknya udah dapat. Tadi VB yang nggak jadi diakan 40. Jadi 70 loh. 70. 10 ditambah 10 ya. 10 kali L-nya berapa sih? 2. Berarti 20. Di B 0. Hah? B di bawah, di titik bawah. Oh ya benar, B di bawah. Terus yang 20 saja. Benar. 10 berarti. Eh, 10 dari mana anjir? Itu 20 bagi 2. Oh iya. Oh salah. Itu kan yang tadi asumsi. Yang dicari. Maaf. Oh iya, terus yang di ini ya? Itu kan yang minimal kan. Ya. Yang dicari ya. Sorry. Maaf. Sorry adik-adik. Kurang briefing. Udah malam. Wajar. Kurang briefing. Ya, 70 kurang 30 Kurang framing ya. Nah, dapat ide ya. Tuh VD kuadrat di sebelah kan 20. VD kuadrat yang ini 60. Berarti jelas Ya. lewat. ya, berarti lebih kan? Karena lebih berarti bisa. Jadi gitu. Paham. Alhamdulillah. Paham dong. Wah, Cirebon jago hebat. Ini masih simple ya sebenarnya. Jadi gitu. Nah, gimana teman-teman? Setelah nonton video tadi, apakah ada yang berubah? Apakah ngerasa lebih pintar dari sebelumnya? Oh iya, aku mau ngingetin lagi sama teman-teman kalau manusia itu nggak boleh pelit ilmu ya. Jadi ilmu itu jangan dimakan sendiri, tapi dibagi-bagikan juga sama teman-teman yang lain. Jadi jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga terbantukan untuk mengisi UTS besok. Oh iya teman-teman, stay tune terus di YouTube ini karena kita akan memberikan tutorial-tutorial pelajaran lainnya yang akan membantu UTS kalian juga. Jadi terima kasih. Dadah!